Oke ya, hari ini kita akan masuk di kertas kerja. Jadi tolong di-download dulu di Google Classroom, udah saya share. Nah, jadi kita akan coba bersama-sama mengerjakan si kertas kerjanya. Nah, oke ya, bentar, saya lihat dulu nih. Oke, masih menunggu. Oke, masih loading. Sabar ya, sabar, menunggu. Ya, belum muncul. Oke. Nah, sudah muncul. Jadi yang satu, ini saya biar ada dua, kalian bisa lihat di sini. Yang satu, kalau saya kan ini yang Word. Ya, jadi yang Word itu bisa di download, terus kalian bisa buka. Oke, masih ada yang ada afternoon team. Oke. Nah, jadi ini kertas kerjanya kita pakai hadir terlambat. Minggu depan kita tetap kuis ya, ada kuis ya. Jadi kuisnya itu mudah, tidak sulit. Oke, di sini saya kasih kalian kertas penjurnalan dan nanti perhitungan membuat laporan keuangannya di perusahaan dagang seperti apa. Oke ya, kita mulai saja langsung. Yang pertama, di setiap laporan keuangan, kalian masih ingat materi perusahaan jasa kemarin tuh, yang dimana dari laporan dari nanti dihitung di laporan keuangan, nanti ada jurnal penutup, ada jurnal pembalik, sampai akhirnya selesai itu prosesnya dari awal. Artinya di akhir periode itu kita tahu nih posisi aset kita berapa, utang kita berapa, lalu berapa. Sama. Nah, ini di contoh kertas kerja yang saya kasih, ini contohnya perusahaan dagang, perusahaan Surya Sejati. Namanya tutup atau selesai penutupan laporan keuangan dan sebagainya, siklus akuntansi selesai, diketahui nih datanya seperti berikut nih, sebagai berikut. Nah, ini nih, segala macam. Nah, ini nih akun-akunnya setelah ditutup. Ini artinya untuk di periode berikutnya. Berarti kita akan ini di bulan November di akhir setelah dihitung, inilah posisi akun-akun. Nah, tapi kan dari data ini kita belum tahu nih istilahnya itu saldonya di mana nih. Itu perusahaannya itu mungkin memang sudah ngasih data untuk periode berikutnya, udah langsung dimasukkan dalam pos debit dan kreditnya sesuai akun. Belum diketahui nih di penempatannya ini di debit atau kredit atau di mana nih. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu di sini, kalau perusahaan dagang itu biasanya angkanya itu, makanya perlu kalkulator, hitungnya pakai kalkulator boleh nanti setiap kita belajar, atau nanti kalian ujian pun pakai kalkulator boleh, karena angkanya itu bisa dibilang istilah itu angkanya jelek. Ya, jadi karena mungkin atasnya nih 23.328.000, angkanya itu enggak, ya mungkin juga nanti ada belakangnya ada 500-nya lah, ada 400-nya lah. Nah, dulu ini ke dalam daftar saldo normal yang ada di kertas kerja kalian ini, di halaman yang paling awal. Buat daftar saldo normal dulu untuk mengetahui posisi mereka itu setelah akhir periode kemarin ini. Nah, di sini istilahnya atau dasarnya ini tentang aturan debit kredit dan saldo normal dalam akuntansi. Ya, nah, ingat nggak nih? Ini perusahaan dagang. Ini akun yang termasuk aset, jika nanti kalau misalkan kita transaksi itu mengakibatkan aset bertambah, berarti penempatan nominalnya itu di debit. Atau sebaliknya, jika aset mengakibatkan aset itu berkurang, transaksi tersebut mengakibatkan aset berkurang, berarti penempatan nominalnya di. Nah, berarti saldo normal ini adalah saldo yang seharusnya akun itu diposting. Artinya nih setelah ditutup dalam satu rangkaian siklus akuntansi, nah harus dilihat nih, yang namanya aset itu harus didebit semua, ya. Ini transaksi juga nih. Sama utang atau kewajiban atau liabilitas juga sama, kalau penempatannya di kredit. Kalau mengakibatkan utang tersebut berkurang, berarti penempatannya di debit. Yang namanya utang atau kewajiban atau liability itu harus untuk modal, jika ada transaksi yang mengakibatkan modal
atau sebaliknya jika ada transaksi yang mengakibatkan. Nah, tapi untuk saldo normal ini ingat, untuk modal itu di kredit. Nah, tapi untuk akun prive itu penempatannya di debit, bukan di kredit. Kenapa prive itu di debit? Karena prive itu mengurangi modal. Anda masih ingat prive itu apa? Pengambilan body. Nah, itu disebut prive. Nah, jadi kalau misalkan ada akun prive, nah ini penempatannya di kredit. Nah, sama demikian juga dengan pendapatan. Jika ada akun yang mengakibatkan pendapatan itu berdebit, nah saldo normalnya di kredit. Dan yang terakhir untuk akun beban, jika ada transaksi penempatannya di debit. Kalau mengakibatkan beban ini berkurang, berarti penempatannya di kredit. Nah, untuk saldo normalnya, untuk di daftar saldo normalnya, nah, tapi yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah dari ini nih. Kalau aset sama, aset tetap, aset lancar, seperti kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan. Sama, perusahaan dagang juga ada. Aset tetap, seperti peralatan, gedung, kendaraan, tanah. Jasa sama. Untuk kewajiban juga atau utang, atau liability, panjang, utang usaha, wesel bayar, muka, nah itu sama tuh. Akun-akunnya masih sama. Atau ada utang obligasi, utang bank, dan sebagainya, itu masih sama. Jenis-jenis aset. Perusahaan dagang juga sama. Modalnya itu berasal dari dua. Dari si pemilik, dari si modal pemilik, dan yang kedua dari hasil usaha. Nah, untuk perusahaan jasa, kalau perusahaan jasa kemarin, kalau kalian ingat, itu kan dia pendapatannya itu artinya cuma dari pendapatan jasa. Ya, semua pokoknya yang menjadi pendapatan kita dicatat sebagai pendapatan jasa. Ini itu kan pendapatan jasanya kita cuma bagi dua. Karena itu misalkan usahanya fotografi, jadi dibagi dua tuh pendapatan. Kalau misalnya kita dapat pendapatan dari foto indoor berapa, foto outdoor berapa, nah itu kan. Tapi sekarang, nah, yang menjadi pendapatan itu adalah apa coba? Kalau di perusahaan dagang, yang termasuk pendapatan buat kita nih, itu kira-kira dari transaksi kayak apa? Nah, kalau di perusahaan dagang, pendapatan itu diperoleh dari penjualan. Namanya kemarin akunnya itu akun penjualan. Karena kalau kita di perusahaan dagang, kita menjual, nah berarti kan baru kita dapat pendapatan kan? Kalau kita tidak bisa menjual, berarti nggak punya pendapatan kita. Ya, nah pendapatan kita dapat dari mana? Berarti dari penjualan. Nah, itu. Untuk beban sama, kalau beban juga semua sama, jenis-jenis bebannya sama, ya. Mau beban listrik, air, telepon, terus apa lagi ya, beban prive juga sama, intinya kan sama, mengambil untuk kepentingan pribadi. Nah, dari sini, dari aturan debit, kredit, dan saldo normal ini, nah kita lihat nih, nah, kita coba, udah ya, udah. Nah, kita lihat nih, di sini kan ada nama akun-akunnya di semua nih. Nah, kalau di sini kan di kertas kerjanya sama itu kas dulu, aset dulu, nanti utang dulu, modal dulu, pembelian pendapatan dan beban. Mungkin saja nanti di case-case lain ini belum dirapihkan, artinya mana yang belum termasuk akun utang, yang modal, pendapatan dan beban. Nah, ini saya udah buat permudah, ini sudah berurutan, sudah sesuai klasifikasi akunnya. Nah, kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama ada akun kas. Kas ini termasuk apa? Aset kan? Nah, lihat di daftar saldo normal saat kita mau pindahkan ke daftar sih. Nah, lihat nih, kas ini termasuk apa? Aset kan? Berarti, nah, catat di mana saldo normalnya? Nominalnya debit. Nih, lihat debit. Nah, berarti kita pindahkan nih. Kas di debit sebesar 28.000. Nah, kurang gede ya. Kita ganti tulisannya dulu. Nah, betul. Karena kas termasuk aset, kita lihat di saldo debit. Oke, berikutnya piutang dagang. Piutang dagang ini termasuk apa? Masih termasuk aset. Berarti catatnya di mana? Di mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Oke, bagus. 44.976.000. Nah, persediaan barang dagang. Nah, kemarin kita bahas nih, ada stok barang. Saya bilang stok barang itu termasuk aset kita. Berarti setelah dihitung nih dari periode ternyata nominalnya 99.120.000. Nah, di daftar saldo normal untuk berikutnya dicatat di mana nih? Debit apa kredit? Debit apa kredit? Debit. Debit. Nah, aset kita. Berarti kita pindahkan ke saldo normal di debit. Berapa nominal?
Nah, udah 3 nih penempatan nih. Next, berikutnya kita punya akun asuransi dibayar di muka. Ini termasuk aset atau apa? Termasuk aset. Asuransi dibayar di muka ini termasuk aset. Ya, masih aset nih. Saldo normalnya penempatannya di debit. Nah, berapa nominalnya? Asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Nah, ya, satu lagi ada yang namanya perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Berarti kita lihat di saldo normal, pindahin lagi. Perlengkapan toko berapa nilainya? 2.040.000. Oke. Peralatan toko. Peralatan toko termasuk aset. Sama masih aset nih. Berarti pindahkan lagi ke debit. Peralatan toko senilai 40. Nah. Oke, sampai sini jelas ya. Sambil langsung dikerjakan. Lalu berikut peralatan toko. Saya mau nanya, ini penempatannya di debit apa di kredit? Peralatan toko itu di debit apa kredit? Kredit ya? Kredit, Pak. Kenapa Karena kredit? berkurang itunya. Penyusutannya berarti ada pengeluaran dari yang Nah, oke, ingat peralatan ini kan penggunaannya lebih dari 1 tahun, atau bisa disebut juga aset tetap. Itu seperti peralatan, gedung, kendaraan, mesin. Nah, itu dalam pengurangan nilai. Nah, kalau misalkan aset kegiatan itu, kalau misalkan simpelnya kita jual lagi kan nggak mungkin harganya sama seperti kita baru kan. Nah, ada pengurangan nilai di situ, ada namanya penyusutan. Ya, nah ini kan mengurangi nilai. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan ternyata dia mengurangi aset, berarti catatnya di nilai berapa nih? 10.080.000. Jelas ya? Ingat, pokoknya yang namanya penyusutan itu sebetulnya mengurangi. Berikutnya, setelah akumulasi penyusutan perusahaan, udah jelas nih berarti ya utang. Lihat, di utang usaha ini, catat di mana? Saldo normalnya. Kredit. Berapa? 30.800.000. Kalian ingat nih, aturan debit kredit ini jangan sampai lupa. Jangan sampai. Nyonya Melani. Sebesar 143.416.000 saldo normalnya nih. Di debit atau kredit? Ini lihat nih, modal. Kredit. Berarti catat di kredit. 416.000. Oke. Berikutnya preferred price. Berarti di mana nih saldo normalnya kalau price? Di debitnya 20 juta. Oke. Nah, setelah modal, price, nah baru kita masuk di akun yang berhubungan. Ada akun penjualan. Ingat yang tadi saya bilang. Yang namanya penjualan. Berarti, nah penjualan ini di mana? Debit atau kredit? Pendapatan nih. Termasuk akun pendapatan. Berarti di mana? Ini saldo normal nih. Untuk akun pendapatan. Di mana nih? Kredit. Nanti akan di kredit. Penjualan sebesar 580.000. Oke. Berikutnya nih. Saya mau nanya lagi, retur penjualan dan pengurangan harga. Kira-kira ini di debit pengurangan harga sebesar 10.880.000. Debit apa kredit? Debit. Debit. Kenapa debit? Karena kita memberikan beli banyak, kita kasih diskon kan, kasih pengurangan harga tuh. Atau misalkan ada orang beli sama kita, ternyata barangnya rusak. Nah, itu kan tetap harus kita ganti tuh, harus balikin. Nah, sebetulnya itu jadi mengurangi dari penjualan kita. Nah, berarti kalau mengurangi penjualan, nih ingat penjualan ini termasuk pendapatan kita. Berarti jika kurang, berarti debit. Nah, retur sebesar. Lalu berikutnya ada potongan penjualan. Nah, sama. Yang diskon-diskon itulah. Berarti dia mengurangi pendapatan kita kan? Nah, berarti dia catat di debit. Nih, nomor kita 160.000. Nah, oke. Berikutnya penjualan. Udah penjualan ya? Pembelian. Salah sih. Pembelian. Ada akun pembelian. Berarti kita kan beli barang. Ya.
Entah itu kita beli secara kredit, entah itu buat kita jual lagi. Nah, itu kan di perusahaan dagang kan, simpelnya seperti itu. Nah, di sini ada akun 32.000. Nah, ini catatnya di debit apa kredit? Kalau kita beli nih, kalau kita beli kan pakai duit tuh, terus dibayar. Apa yang berkurang kalau kita beli sesuatu, kita bayar pakai apa? Pakai uang, pakai duit. Nah, uang kita itu berasal dari mana? Uang kas. Kas kita kan berkurang berarti Kak. Kas ini termasuk aset. Asetnya berkurang, berarti kita tempatkan di mana? Pembelian ini kita masukkan di debit. Debit kredit. Debit atau berkredit? Debit atau kredit? Ingat, kita beli, kan pasti dari transaksi itu ada yang berkurang, ada yang bertambah. Uang kita iya berkurang. Berarti kalau kita lihat dari sisi barangnya, nih pembelian ini kan, dari segi nominal pembelian barangnya, kalau kita beli barang, persediaan barang dagang kita bertambah dong. Tadinya mungkin cuma 10. Ini mengakibatkan asetnya bertambah kan. Nah, apa tadi ya? Ini kasnya. Kalau dilihat dari sisi kas, berarti catatnya di normal, ini berarti kan menambah aset nih. Berarti di debit sebesar pembelian ini 398. Nah, oke. Jelas ya sampai sini ya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pada retur penjualan dan kurang harga, potongan penjualan, harga, ada potongan pembelian juga ya. Nanti kita hitung juga di sini. Oke, berikutnya tinggal sisanya di saldo normal itu di debit ada beban gaji, iklan, penjualan, sewa, administrasi. Di mana saldo normalnya? Nah, Kredit. tinggal kita kalau kalian perhatikan, kalau di perusahaan dagang itu bebannya juga apa ya, lebih mungkin cuma beban gaji doang, entah itu gaji karyawan, gaji bagian penjualan, bagian apa gitu kan. Nah, kalau di perusahaan dagang itu dibagi lagi, ada gaji bagian penjualan nih, ada juga gaji bagian kantor. Nanti juga ada untuk semua beban itu di saldo normal posisinya harus di debit. Nah, contoh nih beban gaji bagian 520.000. Oke, beban iklan 14.400.000. 140.000. Beban gaji bagian kantor 23.500.000. Beban administrasi, beban sewa dulu 19.600.000. 320.000. Oke, tinggal dijumlahkan. Banyak, Berapa? Kan yang punya kalkulator dijumlahkan. Kasih waktu berapa menit? 2 menit. Silahkan dijumlahkan dulu. Seimbang nggak, balance nggak antara debit dan kreditnya? Enggak punya. Ayo, yang punya kalkulator, coba Anak IPA, dihitung dulu. anak IPA punya kalkulator. Itu karena kalau tidak seimbang, berarti ada yang salah penempatan warna, biar jelas. Yo, yang berhasil menghitung. Sebetulnya memang lebih enak itu pakai Microsoft Excel. Gini, pasti yang satu ke close. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga anggap aja kalian latihan ngitung Pak. Jadi terbiasa ngitung duit banyak. Ayo, cepat-cepat dia dapat berapa total debit dan total kreditnya. Apakah seimbang apa tidak? Ya. Ada yang sudah? 769. 769 576 000. 576 000. Siapa tadi yang ngomong? Renal ya? Iya. Wih. Kabar. Sama juga. Sama lah. 769 seimbang nih, berarti bisa saja mungkin walaupun nominalnya baik, harus teliti, harus diperhatikan betul tidak penempatan debit salah. Nanti ke penghitungan berikutnya setelah terjadi transaksi dibenerin dari awal lagi di sini. Nge-revise-nya jauh banyak. Jadi dipastikan ini sudah seperti apa. Jelas ya? Gampang kan? Ingat nih, pokoknya nih aturan debit dan kredit ini dasarnya banget di sini. Kalau kalian masih ingat, ini kan tentang persamaan dasar akuntansi. Pasti semua transaksi pengaruhi dua akun. Ya, entah itu akun aset dengan aset, utang dengan aset. Pokoknya ini minimal pasti ada dua aset yang terpengaruhi. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu kan sampai ini? Sebelum kita 15 menit loh ya. Belum. Wih.
15 menit lagi lah, kita lanjutkan sedikit. Siap. Oke, tadi kita sudah masukkan ke daftar saldo normal. Sudah diketahui, ternyata sudah balance dan sudah sesuai. Berarti kita bisa lanjutkan ini. Ternyata di sini selama Desember 2016 nih ada transaksi-transaksi nih yang akan kita coba untuk masukin ke jurnalnya. Tapi kita coba analisis dulu dengan beberapa, di situ ada 24 transaksi. Nah, apa? Nah, berarti kalian harus baca lagi, nanti bisa dilihat lagi masalah khusus dan jurnal umum, karena kita akan pakai itu jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, yang namanya jurnal umum. Nah, kita akan coba analisis dari transaksi-transaksi yang ada itu di jurnal mana, ya. Saya ulangi dulu sedikit tentang jurnal atau tahapan share, kan nanti kalian bisa baca lagi. Yang pertama, jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, gampangnya gini ngafalinnya. Transaksi kredit. Entah itu dia beli, kita beli, atau kita jual secara kredit. Nah, itu catat di jurnal pembelian atau penjualan. Pembelian secara kredit itu di jurnal pembelian. Kalau kita jual secara kredit, berarti catat di jurnal penjualan. Dan ada kita keluarkan. Nah, berarti kalau jurnal penerimaan kas digunakan seperti penjualan. Setelah transaksi yang mengakibatkan kita menerima kas, catat di jurnal penerimaan mengakibatkan kita pengeluaran kas. Penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, catatnya di mana? Catat di yang namanya jurnal umum. Kita coba analisis sekarang. Situ sudah terbesar lagi, biar kelihatan ya. Karena kan kita cuman kurang gede, dilebarin lagi. Analisis dulu ya, jangan hitung dulu. Nanti kita 1 tanggal 1 Desember dibayar Rp1.920.000. Kalau transaksi penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas atau jurnal umum? Catat di mana nih? Jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, atau jurnal umum? Pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Betul. Karena kan ada kas yang kita keluarkan. Oke, berikutnya masih di 1 Desember diterima wesel tagihan sakti untuk pembayaran utang usahanya. Berarti ini catat di jurnal apa? Ingat tuh, diterima wesel tagih juta. Berarti jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, atau jurnal umum? Penjualan. Jurnal, ingat, jurnal penjualan sama jurnal pembelian itu untuk transaksi kredit. Berarti bukan jurnal pembelian, bukan jurnal penjualan, kas atau jurnal umum? Penerimaan kas tuh. Penerimaan kas, benar. Kan kita dapat duit nih, juta untuk pembayaran utang usahanya. Nah, kita menerima 6 juta, berarti catat di jurnal penerimaan kas. Berikutnya, dibeli barang dagang secara kredit. Nah, tuh, udah jelas setia dengan syarat 2/10, N/30 sebesar 20 juta. Berarti kalau ada transaksi seperti ini, kita catat di jurnal apa? Kalau kita beli barang secara kredit. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas. Penjualan. Belian. Ya kan jelas nih, dibeli barang. Berarti kita yang beli barang nih. Kita beli barang, berarti kita catat sebagai di jurnal pembelian. Karena kita beli secara kredit. Ya. Kalau kita beli secara tunai, oke, berikutnya. Tanggal 3 Desember dibayar Desember sebesar 600.000. Nah, catat di jurnal apa nih? Kita bayar apa? Pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, jurnal umum. Hah? Apa itu? Beban. Jangan dibahas seperti ini. Kita catat di jurnal apa? Pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan, atau beban, atau jurnal umum. Sebelum jurnal umum. Apa sih? Sebelum jurnal umum. Apa? Catat di jurnal mana nih? Ulangin Pak. Pengeluaran kas. Yang sebelum jurnal umum pokoknya. Pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan, atau jurnal umum. Saya bolak-balikin ya. Bolak-balikin. Yang pertama. Apa yang pertama? Urutan yang pertama. Naik ini.
dibayar beban, berarti kita bayar nih. Kita ngeluarin duit untuk membayar. Berarti catat jurnal apa? Pembelian kas. Pengeluaran. Aduh, gimana ini? Nah, jurnal pengeluaran kas. Oke, berikutnya. Dijual barang dagangan secara kredit. Nah, sama orang, sama pembeli dengan kredit. Berarti catat di jurnal apa? Kalau kita jual barang secara kredit. Jurnal Kalau tadi kita beli barang secara kredit, kita menjual barang secara kredit, berarti di jurnal apa kita catat transaksi seperti ini? penjualan. Jual. Nah, penjualan. Tuh. Ingat ya, kalau penjualan berarti jual kredit, kalau jurnal pembelian berarti kita beli secara kredit. Kalau jurnal pengeluaran kas berarti transaksi penerimaan kas, berarti transaksi yang mengakibatkan kita menerima uang kas. Di luar transaksi jurnal tadi masuk ke jurnal umum. Oke, berikutnya. Lagi 420 dari perusahaan raksa untuk pembayaran utang usaha. Nah, tuh. Kalau kita menerima uang berarti di jurnal apa di jurnal apa? Kita menerima uang nih. Dapat duit kita. Di jurnal apa? Pembelian. Penerimaan. Jurnal pembelian itu pembelian secara kredit. Jurnal penjualan berarti penjualan kas, berarti kita menerima uang kas. Jurnal pengeluaran kas berarti kita mengeluarkan uang kas, kita mengeluarkan duit. Nah, selain dari 4 tadi itu masuk ke jurnal umum. Nah, ini berarti di mana nih? Kas. Penerimaan. Kita dapat tuh. Ya diulang-ulang lah biar ingat. Berikutnya. Lihat nih, tanggal 10 Desember. Dijual barang, nah berarti kita menjual barang kepada pembeli. Jurnal penerimaan kas. Karena kita dapat duit, kita menerima. Nomor 8, tanggal 12 Desember. Yang dibeli tanggal 2 Desember. Nah, tanggal Desember kan kita belinya kredit. Catat di jurnal apa nih? Jurnal pengeluaran. Ya. Tanggal 13 Desember. Nah, jual tanggal 5 Desember sebesar 1.200.000. Retur nih. Ada transaksi retur. Ingat. Umum. Saya ulang lagi, jurnal pembelian, jualan berarti penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran kas berarti kita mengeluarkan uang kas. Nah, ada transaksi yang tidak masuk dalam 4 jurnal tadi, masuk ke jurnal umum. Nah, berarti ini masuk ke jurnal apa nih? Pembelian itu masuk di jurnal umum nanti. Oke. 14 Desember dibayar beban iklan. Nah, jelas tuh dibayar beban iklan. Ingat tuh kalau bayar berarti keluar tuh duit kita. Kita catat di jurnal. Kita bayar nih, keluar duit nih, kita ngeluarin duit. Pembelian kas. Pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas. Nah, seperti itu. Oke, ada jelas? Ada yang bingung nggak? Belum ya, gampang ya, masih gak lanjutkan, masih ada 14 transaksi berikutnya kan. Tapi berhubung minggu depan kuis, jadi ya sudah. Nanti kita ulang lagi, berarti tapi minggu depannya udah mites. Berarti ya nanti di term 2 lah ya, awal term 2 kita minggu depannya udah mites. Jadi kita lanjutkan di pertemuan pertama. Tapi ini nanti mungkin saya masukin aja, kan cuma catat terus jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, sama jurnal umum. Karena itu nanti kita akan posting, kita akan catat di 5 jurnal itu semua transaksi ini. Ya, oke ya. Belum. Jadi hari ini cukup sekian sama analisis transaksi ya. Daftar saldo normal. Ingat, dan beban itu penempatannya gimana? Di neraca saldo salah. Ya, sama saatan kita harus catat di jurnal apa nanti? Plus jurnal umum. Nah, itu jangan sampai kebalik. Secara kredit, jurnal penjualan berarti kita jual secara kas, berarti kita menerima kas tuh. Ada yang beli apa tuh? Tunai. Ada juga harus keluarkan uang kas kita. Bayar beban, barang secara kredit, secara tunai. Yang tidak termasuk dalam 4 jurnal penjualan, pembelian, dan kurang harga itu masuk di jurnal. Terima kasih buat hari ini. Kita ketemu dan sampai jumpa. Thank you, Pak. Oke. Tinggal. Thank you, Pak.